Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah ringkasan buku ya. Mungkin buku ini bisa memotivasi teman-teman semuanya dan menyemangati, sehingga saya membuat sinopsis atau ringkasan cerita dari buku ini. Buku ini karangan dari Roberta Chinsky Mattuson dengan judul Jadi Manajer Siapa Takut. Manajemen ke bawah, manajemen ke atas, sukses di segala situasi. Saya akan menceritakan ulang dengan versi yang ringkasnya menurut penyampaian dan penilaian saya. Akan saya ceritakan supaya lebih ringkas, dan tujuannya adalah untuk menambah wawasan saya juga, dan juga mungkin teman-teman bisa menjadi gambaran ketika ingin membaca sebuah buku, mungkin bisa memotivasi teman-teman semuanya. Mari kita saksikan bersama sebuah ringkasan buku dengan judul Jadi Manajer Siapa Takut. Kita saksikan bagaimana ringkasannya. Mari kita dengarkan sambil menikmati video YouTube ini. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menceritakan sebuah ringkasan buku dengan judul Jadi Manajer Siapa Takut. Di sini ada dua sesi ya. Sesi pertama, manajemen ke atas, yaitu untuk bawahan kepada pimpinan, bagaimana manajerialnya untuk ke atasnya. Dan juga sesi kedua, manajemen ke bawah, yaitu untuk atasan kepada bawahan. Dari buku ini kita baca dari kata pengantar bahwasanya di manajemen ke atas ini tidak siap ya, semua orang itu belum tentu siap untuk sukses. Dan dalam manajemen ke atas, bawahan dengan pimpinan, itu sering terjadi kecewaan, frustasi, dan juga banyak hal lainnya. Tentunya di dalam bekerja pastinya ada kalanya menimbulkan kekecewaan dan frustasi ataupun kegagalan. Tidak semuanya itu dalam bekerja itu selalu ketemunya kemudahan, kebahagiaan, terus kesempatan-kesempatan. Tetapi ketika kekecewaan, kegagalan, maupun kesempatan dan kemudahan itu adalah situasi yang normal. Dan ketika ada suatu masalah ya harus siap, harus dihadapi. Karena kita dalam menghadapi pekerjaan tentunya ada yang sulit, ada yang seperti ular keluar dari sangkar, yang harus siap dalam segala situasi dan kondisi. Di buku Jadi Manajer Siapa Takut ini terbagi menjadi dua ya, manajemen ke atas dan ke bawah. Tentunya buku ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi bacaan teman-teman, dan saya mencoba mengenalkan karena setelah saya baca ini tentunya kita memiliki gambaran ataupun menambah pengetahuan kita. Dari kata pengantar yang saya baca ini dapat diambil bahwasanya Anda tidak dapat menghormati orang lain
tanpa Anda menghargai atau menghormati diri sendiri. Jadi di manajemen ke atas maupun manajemen ke bawah, itu seperti itu. Anda tidak dapat menghormati orang lain tanpa menghormati diri Anda sendiri. Jadi ketika Anda tanpa menghargai atasan, Anda pun tidak bisa menghargai diri sendiri. Begitu juga ke bawahan. Itu dari kata pengantar. Sembari kita melihat video yang berjalan, ini video dengan pemandangan yang asik, kita lanjut lagi bahwasanya manajemen ke atas itu bisa diterapkan dalam suatu perusahaan, dalam suatu hal baik perusahaan yang kecil, karena tentunya ada aja yang menjadi atasan ataupun yang memiliki kewenangan dalam memutuskan ataupun berada di sisi atas Anda. Misalkan dalam rumah tangga, mungkin dari keluarga Anda yang memutuskan halnya, kita anggap seperti itu. Bukan hanya atasan, ketika dalam suatu bisnis, suatu usaha, mungkin pemegang modal itu bisa menjadi atasan karena bisa mengambil keputusan karena yang memodali. Sehingga untuk manajemen ke atas ini baik untuk menjadi semangat dan motivasi kita. Di poin selanjutnya kita juga di sini di buku Jadi Manajer Siapa Takut Manajemen ke Atas, bahwasanya kita juga harus memahami bagaimana manajerial atasan, gayanya seperti apa. Di sini dijelaskan bahwasanya kita tidak harus mengagumi ataupun membenci atasan. Namun, Anda harus mengelolanya dengan baik. Tidak perlu terlalu mengagumi ataupun Anda terbawa sehingga menjadi pembenci, tetapi mengelola hubungan baik dengan atasan sehingga Anda bekerja dengan prestasi dan kesuksesan karena pekerjaan Anda lancar dan membawa Anda untuk menjadi sukses dan berprestasi di tempat kerjaan Anda ataupun rekan-rekan. Untuk meraih sukses tentunya itu tergantung pada Anda menghadapi atasan, mengelola atasan, mengantar atasan, sehingga Anda pun akan menuju sukses dalam karir Anda. Karena atasan sukses tentunya didukung oleh Anda dan prestasi Anda akan mendukung kerjaan Anda. Di sini juga diberikan tip untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan Anda dengan atasan Anda. Seperti contohnya, bagaimana cara meningkatkan hubungan dan mengembangkan hubungan dengan atasan Anda. Seperti dengan mencari sebanyak mungkin informasi, tujuannya atasan Anda di perusahaan seperti apa, kelebihan atasan Anda, kekurangan, terus cara kerja yang atasan sukai itu seperti apa. Terus buatlah penilaian tentang diri Anda. Seperti apa pekerjaan yang Anda sukai dan bagaimana cara mengerjakannya. Gaya Anda itu seperti apa, kelebihan Anda itu seperti apa. Dari data tersebut gunakan informasi itu untuk
menjalin hubungan Anda dengan atasan, apa yang disukai atasan, apa yang tidak, gabungkan dengan kekurangan dan kelebihan Anda, sehingga itu untuk menjadikan hubungan Anda dengan atasan ada titik tengahnya, dan tentunya hubungan relasi Anda dengan atasan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Anda juga dapat diandalkan, atasan Anda juga bisa meraih kesuksesan, sehingga Anda dengan atasan bisa berjalan dengan baik. Di sini juga di buku ini dijelaskan bagaimana ada tipe-tipe seorang atasan ataupun seorang manajer ya. Ada juga yang tipenya diktator, yaitu orang yang selalu merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, dan orang lain semuanya tidak sesuai karena merasa dirinya selalu hebat. Biasanya tipe-tipe ini selalu ingin mengatur dan mengontrol kerjaan orang lain dengan ketat dan juga seringkali marah. Biasanya kalau tipe diktator ini memimpin dengan cara membuat orang menjadi takut. Jadi di sini juga ada tipe-tipe manajer itu, salah satunya diktator itu. Ada juga tipe lepas tangan, ada juga tipe birokrasi ya, birokratis ataupun sukanya ya sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga yang keempat adalah tipe konsultatif, yaitu dengan cara berkonsultasi. Sebagaimana dijelaskan tadi, ada tipe diktator, juga ada juga tipe yang lepas tangan, yaitu dipercayakan semuanya pada bawahan, percaya tanpa curiga. Jadi tipe lepas tangan rata-rata langsung percaya aja dengan bawahan. Terus ketika terjadi permasalahan, ya pasrahkan pada bawahan, hanya memberikan sedikit solusinya. Ketika bertemu atasannya seperti ini, juga ada solusinya. Bahwasanya di buku ini, ya tetap kita menghargainya sebagai atasan, hargai waktunya utamanya, karena si atasan ini tipenya lepas tangan. Terus jangan lupa menanyakan banyak hal, karena dengan lepas tangan ini tentunya kita tidak tahu apa yang dimauin atasan karena dia cuek, lepas tangan ya, sehingga kita harus sering banyak bertanya. Pilih komunikasi yang baik, cari waktu yang baik, atau mungkin lewat WA terlebih dahulu agar pimpinan atasan bisa mempertimbangkan dan menjawabnya dengan baik. Biasanya tipe cuek ini ataupun tipe lepas tangan ini memang tipenya seperti itu, ataupun mungkin karena ketidaktahuan, jadi sehingga atasan tersebut lepas tangan. Sedangkan di tipe birokratis, menyukainya ya sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kita harus memahami aturan yang ada tersebut dan kita jalaninya dengan baik, sehingga hubungan kita dengan atasan berjalan dengan baik. Ada juga dengan tipe konsultatif, tipe keempat, ya berikan gambaran-gambaran, opini-opini untuk meyakinkan bahwasanya ide kita atau cara kita mengatasi masalah ataupun hal-hal lainnya membuat atasan kita yakin. Dengan cara ya konsultatif tadi, memberikan opini-opini, berbicara dengan atasan dengan baik, seperti itu. Itulah bagaimana tipe-tipe atasan. Ada yang diktator, ada yang cuek, ada yang konsultatif, dan juga ada juga yang tipe birokratis.
seperti itu. Tetap kita jalin hubungan dengan baik dengan atasan-atasan kita dengan berbagai tipenya. Juga agar hubungan kita selalu baik, ya kita jaga relasi dengan atasan supaya berkesinambungan dan terjadi hubungan yang baik. Juga kita dengan melihat faktor internal di perusahaan atau kantor kita, bagaimana orang-orangnya, juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi atasan agar Anda bisa lebih baik mengenal atasan dan hubungan Anda menjadi lebih erat. Jangan rusak ya hubungan Anda dengan atasan. Jadi banyak hal yang bisa merusak hubungan Anda dengan atasan. Contohnya tidak menepati janji. Terus ketika ada atasan, Anda melangkahinya. Ketika mengambil keputusan, seharusnya atasan sehingga bisa melangkah dengan tepat, Anda mengambil langkah sendiri tanpa persetujuan. Itu melangkahi atasan. Jadi jangan Anda seperti itu. Selanjutnya, Anda berbohong. Itu juga merusak hubungan Anda dengan atasan. Karena tentunya atasan tidak akan percaya pada Anda ketika Anda sering berbohong, sering memanipulasi. Juga dengan sikap Anda yang tidak hormat, juga akan merusak hubungan dengan atasan. Selain itu, bergosip untuk menjelekkan atasan juga itu akan merusak, karena langsung ataupun tidak langsung atasan akan mengetahuinya, sehingga jangan menjelekkan atasan. Itu agar hubungan Anda, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, supaya hubungannya tidak rusak. Ya, seperti itu. Tepati janji, jangan melangkahi atasan, bersikap hormat, jangan berbohong, jangan menjelekkan atasan ataupun bergosip menjelekkan atasan. Di suatu perusahaan tentunya ada karyawan, ada suatu komunitas. Di situ juga adanya permainan politik di suatu tempat atau tim Anda atau perusahaan Anda. Perusahaan rekan-rekan yang tempat rekan-rekan bekerja, Anda juga harus tahu politiknya tersebut. Jadi Anda juga harus mengenal para anggota tim Anda di perusahaan ataupun di luar tim. Tahu bagaimana pemain-pemainnya yang mendukung Anda ataupun yang tidak mendukung Anda. Anda harus tahu hal itu agar Anda bisa menggunakan, memanfaatkan, dan Anda bisa hati-hati terhadap orang yang tidak mendukung Anda. Terus dalam politik kantor juga Anda harus berpikir sebelum Anda bertindak. Ketika ada permasalahan, Anda harus berpikir sebelum bertindak. Walaupun Anda sudah yakin, karena ketika ada suatu permasalahan, contohnya misalkan ada yang salah, tidak tepat terhadap sesuatu, lalu Anda menjatuhi hukuman. Ternyata hukuman yang Anda berikan dan atasan Anda setujui membuat yang lain tidak menerima hal itu. Dan ternyata pimpinan Anda pun Anda tidak mengenal, sehingga pimpinan Anda pun merasa khawatir dan menyalahkan Anda. Sehingga Anda perlu berpikir sebelum bertindak, walaupun itu sudah benar. Karena Anda tidak tahu juga pimpinan Anda ternyata setelah mengambil keputusan itu ketika salah menyalahkan Anda. Jadi
berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Juga Anda harus melihat siapa yang sebenarnya memimpin. Apakah pimpinan Anda ataupun adanya rekan, adanya orang lain yang melakukan kepemimpinan tersebut, agar Anda ini tahu kalau bahwa pimpinan tidak mutlak memimpin, ada rekannya yang memberi masukan. Anda tahu sehingga Anda bisa memberi masukan lewat orang tersebut. Anda bisa melihat bahwasanya pimpinan itu mempertimbangkan hal lainnya lewat orang lain tersebut. Jadi Anda juga bisa mengidentifikasi siapa pengambil keputusan sebenarnya. Di poin selanjutnya juga di buku tersebut, bahwasanya hindari situasi pelik yang di kantor. Hindari situasi pelik di kantor. Jangan Anda di suatu kantor tersebut memamerkan hasil Anda, prestasi Anda. Karena nantinya akan ada yang mungkin teman Anda ada yang tidak suka, akan iri dan menjatuhkan Anda. Bertindak sewajarnya saja, tidak perlu memamerkan. Terus hindari gosip. Hindari gosip, Anda tidak perlu menjelekkan yang lain, membatasi hal-hal yang kurang pantas. Pisahkan kehidupan pribadi Anda dengan kerjaan, sehingga tidak menjadikan gosip yang berkelanjutan yang nantinya akan merusak Anda. Hubungan Anda juga dengan atasan akan rusak, begitu juga dengan teman-teman Anda. Hindarilah gosip, karena setiap kantor pasti ada situasi yang pelik di suatu kantor. Jadi dalam suatu situasi yang pelik di kantor ini, bisa jadi Anda menjadi pemenangnya, bisa jadi Anda juga menjadi korbannya, ataupun Anda yang nantinya akan dijatuhkan. Seperti itu. Jadi hindari situasi yang pelik di kantor dengan tidak bergosip, dengan tidak memamerkan kekayaan Anda ataupun hasil Anda. Dan juga jangan percaya semua yang Anda atau teman-teman dengar. Semuanya jangan dipercaya semua, sehingga Anda terjerumus oleh gosip ataupun berita yang tidak benar. Anda juga perlu cross check, sehingga apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya menjadikan gosip. Jangan percaya semua yang Anda dengar. Di sini juga dijelaskan bahwasanya dalam manajemen ke atas ada juga atasan yang lebih muda, ada juga atasan yang buruk, atasan yang tipenya menggenggam, ada juga atasan yang pilih kasih, atasan yang diskriminatif, ada juga atasan yang suka peneriak. Dengan atasan yang lebih muda, kita harus memberikan kesempatan bahwasanya pemimpin yang muda juga banyak idenya. Terus ketika terjadi perbedaan, cari titik tengahnya, cari titik yang bagusnya agar hubungan Anda dengan atasan menjadi baik. Jadilah bawahan, bukan orang tua. Lalu Anda menganggap pimpinan Anda lebih muda. Jadi Anda menganggap seolah-olah Anda orang tua dan mengatur bawahan, mengatur pimpinan Anda seperti anak Anda sendiri, padahal itu pimpinan. Jadi jangan seperti orang tua, Anda tetap profesional menjadi bawahan. Terus ketika atasan Anda lebih muda, bantu atasan merasa nyaman. Bantu kepercayaan diri atasan bahwasanya atasan itu bagus. Karena lebih muda, lebih banyak ide. Bantu atasan jadi puncak kesuksesannya, sehingga ketika atasan sukses, Anda juga akan diakui oleh atasan dan
karir Anda pun akan didukung oleh atasan Anda. Dengan membantu atasan menjadi seorang pemimpin, seorang atasan yang baik, Anda juga akan menjadi bawahan yang tentunya akan menjadi pertimbangan oleh atasan untuk menjadi pimpinan yang baik. Ada juga atasan yang buruk di sini. Atasan yang buruk jadi mungkin marah-marah terus, tidak berpikir mana yang benar dan salah, terus menjatuhkan orang di dalam rapat secara terang-terangan. Ketika menghadapi atasan seperti ini, solusinya di sini agar Anda menuliskan apa-apa yang diperintahkan supaya Anda tidak bisa untuk dimarahin, karena apa yang pimpinan atau atasan perintahkan Anda catat dengan baik sehingga pimpinan tidak ada kesempatan untuk memarahi Anda ketika menghadapi atasan yang buruk. Ada juga atasan yang tipenya menggenggam, jadi tidak cukup percaya dengan Anda, selalu inginnya perfect, selalu inginnya Anda menjadi sesuai dengan keinginannya. Atasan seperti itu ya dengan cara diakrabi agar dia bisa mengerti Anda dan juga akan tahu bagaimana posisinya bila menjadi Anda. Ada kebaikannya juga pimpinan seperti dengan cara seperti perfeksionis. Ada juga atasan yang pilih kasih, jadi pilih-pilih kasih dengan rekan-rekan Anda, hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan pekerjaan, yang dipercaya oleh atasan. Ada juga atasan yang diskriminatif, membedakan baik agama, suku, ras, dengan mendiskriminasikan yang lain, lalu mengutamakan yang sesuai dengan atasan. Juga ada atasan yang suka marah, suka peneriak, berbicara secara keras. Itu tipe-tipe atasan juga banyak tipenya, yang lebih muda, ada juga atasan yang buruk, ada juga atasan yang tipenya menggenggam, atasan yang pilih kasih, atasan yang diskriminatif. Lalu kita masuk pada tahap promosi diri. Jadi ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita juga perlu promosi diri untuk meningkatkan diri kita. Menyombongkan diri itu tidak baik, tetapi menyombongkan diri yang tepat artinya kita bukan sombong ya, tetapi menceritakan diri kita supaya kita diketahui oleh orang lain, rekan kerja kita, teman kita, dan atasan kita. Itu sangat bagus karena apa? Itu menunjang promosi Anda. Bagaimana cara menyampaikan? Sampaikan dengan baik agar itu tidak sebagai Anda menyombongkan diri, tetapi dengan cara yang tepat. Karena tanpa Anda menceritakan siapa yang tahu pengalaman Anda dan bagaimana Anda untuk mempromosikan diri Anda. Jadilah Anda untuk menceritakan diri Anda sendiri, humasnya Anda sendiri supaya diketahui oleh pimpinan Anda. Terus ketika ingin Anda menaikkan pendapatan Anda, hasil Anda, proyek Anda, ceritakan bahwasanya Anda memiliki kelebihan, memiliki nilai. Anda telah berjuang untuk menaikkan laba perusahaan sehingga pimpinan pun akan menjadi pertimbangan. Waktu yang tepat mengutarakannya. Di buku ini juga tertulis bagaimana di suatu perusahaan ini pastinya Anda akan mengalami situasi yang dilematis.
bagaimana permasalahan-permasalahan ketika perusahaan tidak mencapai posisi keuntungan di mana pimpinan Anda akan mengundurkan diri. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk menjadi nilai positifnya, mengambil kesempatan tersebut, atau karena perusahaan labanya berkurang Anda akan berpindah perusahaan. Itu untuk dilema etis dalam suatu perkantoran ataupun perusahaan. Dan di buku ini juga dijelaskan tanda-tanda ketika 7 waktu Anda telah habis untuk bekerja di situ. Seperti Anda tidak ada dalam lingkaran, atasan Anda selalu meminta cadangan, perusahaan Anda mengalami kemunduran, adanya penghambat Anda di tempat Anda bekerja, perusahaan mengalami akuisisi, atasan Anda diberhentikan, Anda tidak bisa berkembang lebih jauh dalam suatu perusahaan tersebut. Segera Anda bisa berpikir apakah Anda akan bertahan, apa Anda akan mencari perusahaan yang lebih bagus lagi. Mungkin itu gambaran buku ringkasan Jadi Manajer Siapa Takut. Tujuannya saya meringkas ini adalah untuk memberikan gambaran dan manfaat buat teman-teman semuanya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.